Nyetat Nanya Ustadz disponsori oleh Toko Bahan Bangunan Tata Material. Jalan Tanjung Balai Dusun 2 Desa Payageli. Info 0812 1893 2870. Bin Ali Cake Ingredient Store. Toko bahan kue Bin Ali. Jalan Semen Cirim Dusun 3 Desa Payageli, seberang Bank BRI Payageli. Info dan pemesanan 0852 6069 0000. Madu Hunain dikemas oleh Majelis Taklim Payageli Mengaji. Info dan pemesanan 0822 6748 8660. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar nyatat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita yang bernama Sofi ini bisa nama perempuan, bisa pula nama laki-laki. Jadi ini termasuk nama yang boleh dipakai perempuan, boleh dipakai laki-laki. Tapi Fatimah, kalau Fatimah nggak boleh dipakai laki-laki. Atau nama Zaid nggak boleh dipakai perempuan. Tapi ada sebagian nama itu dipakai perempuan dan dipakai juga nama laki-laki. Salah satunya Sofi ada nama perempuan, ada pula nama laki-laki. Contohnya lagi Iman ada nama perempuan, ada pula nama laki-laki. Ada lagi Maisarah kalau di Saudi nama siapa? Maisarah itu kalau di Saudi nama laki-laki. Tapi kalau di Indonesia Maisarah itu nama perempuan. Ya, inilah keunikan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berqabilah-qabilah agar kamu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, bernama Sofi, domisili Medan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Saya izin bertanya Ustadz, belakangan ini lagi viral, Masya Allah, seorang wanita korban erupsi Gunung Simeru. Banyak yang bertanya seperti ini. Yang qadarullah Ustadz, ibunya lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan beliau memilih mati bersama ibunya. Yang gak bisa beliau selamatkan. Jadi ibunya gak bisa diselamatkan. Akhirnya dia pilih mati berdua. Bagaimana hukumnya dalam syariat Ustaz? Apa memang boleh menunggu mati dengan cara begitu? Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sering ditanyakan ya. Tapi sebenarnya saya kurang suka dengan pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena kita menghukumi seseorang yang belum tentu orang tersebut melakukan seperti yang kita bayangkan. Misalnya seperti ini, kita katakan orang tersebut Ustadz menunggu kematian. Apakah disebut bunuh diri? Nah, pertanyaan, benarkah orang tersebut menunggu kematian? Kan kita nggak tahu usahanya gimana. Yang kita lihat mereka sudah wafat saja. Wafat dengan pelukan. Itu yang pertama. Jadi kita nggak tahu apa usaha. Mungkin dia sudah berusaha, mungkin dia sudah gendong ibunya, mungkin dia sudah berusaha ibunya, tapi qadarullah ada sesuatu yang
buat dia tidak bisa menyelamatkan ibunya dan tidak bisa pula menyelamatkan dirinya sendiri. Mungkin dia juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sehingga dia memilih memeluk ibunya. Wallahu a'lam. Jadi adab bertanya itu sebenarnya jangan pernah kita bertanya untuk menghukumi orang lain. Yang kita tanyakan itu adalah, Ustadz, apa hukumnya amalan seperti ini? Ustadz, apa hukumnya melakukan seperti ini? Jangan sebut orangnya, jangan sebut orang tertentu. Dan saya pernah bertanya kepada dosen saya, Ustadz, si fulan begini-begini, Ustadz, apa hukumnya? Dosen saya malah marah. Dia katakan, setiap orang itu punya dosa, setiap orang itu punya kesalahan. Jadi saya agak paham, kok kesini larinya gitu. Akhirnya saya bertanya kepada guru saya yang lain, baru dikatakan bukan dari adab ketika kita bertanya kepada guru kita sebutkan orangnya. Karena kita bukan menghukumi orang, tapi kita menghukumi amal perbuatannya. Kaum muslimin itu menghukumi amal perbuatannya, bukan menghukumi orang. Bisa jadi orang tersebut melakukan kesalahan, akan tapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tetap amalannya tidak dibenarkan. Bisa jadi orang melakukan kesyirikan dan amalnya tetap amal kesyirikan, amal yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam, akan tapi orangnya tidak keluar dari Islam dengan catatan-catatan tertentu. Jadi kaum muslimin itu seperti itu. Mereka hanya menghukumi amal perbuatan, menghukumi secara umum, tapi mereka tidak menghukumi secara khusus dan secara tertentu kepada orang tertentu. Wallahu a'lam. Jadi kita tidak bahas siapa orangnya, kita hanya tanya, Ustadz, apa hukumnya ada seseorang ketika ada musibah atau gunung Semeru, dia tidak lari dan dia hanya ini kita anggap ya, bukan berarti orang tersebut gak lari, kita anggap dia tidak lari dan dia hanya menunggu kematian, boleh atau tidak Ustadz? Nah, yang seperti ini itu sama dengan ketika kita ada penyakit. Kita ada penyakit. Dan kita tidak mau berobat dari penyakit tersebut. Apakah kita dianggap bunuh diri atau tidak? Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ketika ada seorang, ya Rasulullah, doakan saya dari penyakit ini ya Rasulullah. Rasulullah jawab, kalau kamu mau, saya doakan kamu dan kamu akan sembuh. Dan kalau kamu mau yang lain, kamu bersabar dengan penyakitmu dan itu dapat menggugurkan dosa-dosamu dan kamu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini berkata, bahkan ya Rasulullah, saya akan bersabar dari penyakit-penyakit saya ini dan saya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bersabar dan akhirnya dia pun wafat. Tapi ya Rasulullah, doakan saya ketika saya wafat, jangan sampai aurat saya terbuka. Jangan sampai aurat saya terbuka. Rasulullah doakan, semoga auratmu tidak terbuka, semoga auratmu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tetap dia bersabar dengan penyakit itu, dia tidak berobat, dia tidak melakukan pengobatan, akhirnya dia wafat. Sama seperti ini, ketika kita kena musibah erupsi, kita bersabar. Walaupun kita bisa lari pun kita tidak bisa memastikan selamatkah kita dari lari kita. Sama kita ketika kita berobat, kita tidak bisa memastikan sembuh kayak kita dari obat tersebut. Jadi kalau kita bersabar, itu bukan termasuk bunuh diri. Bahkan itu termasuk bersabar dari musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis lain, ada 70.000 orang yang akan wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. 70.000 umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang dapat kemuliaan ini, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah
orang-orang yang tidak pernah meminta diobati kalau dia sakit. Tidak pernah memakai obat-obatan dari api. Dan tidak pernah melakukan tatoyur. Tidak pernah berburuk sangka. Tidak pernah berpikiran negatif terhadap kehidupannya. Tahu tatoyur? Tatoyur itu kita mau melakukan aktivitas, kita bilang, oh ini hari Selasa. Hari Selasa itu nggak boleh aktivitas. Hari Selasa itu adalah hari buruk. Nah, ini namanya tatoyur. Nah, orang yang suka tatoyur tidak akan mendapatkan kemuliaan ini. Dan orang yang mendapat kemuliaan ini adalah orang yang meninggalkan tatoyur. Jadi kata Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang tidak meminta diobati, tidak berobat dengan api, dan tidak melakukan tatayyur. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika kita sakit dan kita bersabar, kita tidak meminta obat sana, obat sini. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersabar musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dapat bersabar dari musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyu dzalik wal qadiru alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini.